Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala qala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim.
Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Mari bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Para hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada akhir-akhir ini kita bersama sama-sama melihat, bahkan ada yang menyaksikan langsung, bahkan ada yang merasakan, yaitu cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti terjadinya tanah longsor. Tanah longsor, banjir bandang, yang bukan hanya menghabiskan harta benda mereka, kadang-kadang ada anggota keluarganya yang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga kita menyaksikan adanya bendungan yang jebol. Airnya meluber kemana-mana hingga masuk rumah, sampai kita kesulitan untuk beraktivitas, kita mengungsi dan sebagainya. Belum lagi adanya erupsi gunung meletus yang menimbulkan erupsi lahar panas, itu juga membuat kita kesulitan, harus dievakuasi di tempat yang jauh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebagai orang yang beriman, tentunya kita harus selalu istiqomah. Apakah kita tetap istiqomah, tetap sabar di dalam menghadapi cobaan itu? Apakah kita emosional? Apakah kita semakin meninggalkan Allah? Apakah kita tidak ingat Allah sama sekali? Sebagaimana khotib bacakan tadi di dalam surat An-Nahl yang ayat ke-25, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Dan bertakwalah kepada Allah, dan akan terjadi suatu fitnah, yang mana fitnah itu tidak akan menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Di situ ada orang-orang yang soleh, ada para ustadz, para kiai, para ulama pun juga kena. Perintahnya adalah bertakwa kepada Allah. Kalau dalam tafsir Jalalain, fitnah yang dimaksud di dalam surat Al-Anfal ayat 25 ini adalah bencana atau siksaan. Dalam ayat lain Allah berkata, menyebutkan bahwa fitnah itu ujian, fitnah itu cobaan. Tetapi dalam ayat ini menegaskan fitnah itu adalah siksaan, yang dalam ayat surat An-Nahl ayat 25 ini. Allah akan mendatangkan siksaan kepada orang-orang yang siksaan itu bukan hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Di situ ada orang yang beriman dan seterusnya. Perintahnya apa? Kita selalu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Dan Allah akan memberikan azab yang keras itu supaya manusia itu sadar bahwasanya banyak sekali kesombongan-kesombongan yang dilakukan oleh manusia. Semakin hari mereka tampaknya tidak semakin insaf, tetapi semakin menjadi-jadi. Saya baca tafsir di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, di situ digambarkan ada 4 golongan manusia. Manusia yang pertama di saat ditimpa musibah, ditimpa suatu kesulitan, mereka tetap istiqomah, mereka tetap menyembah Allah, mereka tetap minta pertolongan kepada Allah. Itu golongan yang pertama.
Golongan yang kedua, ada orang mereka itu menyembah Allah, tetapi di saat minta pertolongan, mereka itu tidak meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada yang selain Allah. Golongan yang ketiga, ada orang-orang yang hari ini sama sekali tidak menyembah Allah dan tidak mohon pertolongan kepada Allah. Ini kita saksikan banyak sekali. Seperti hari ini perintahnya adalah untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Di jalan-jalan banyak sekali orang yang tidak menghiraukan perintah ini. Artinya apa? Allah sudah menampakkan bahwa kejadian musibah, kejadian banjir, tanah longsor dan sebagainya itu, ini adalah teguran dari Allah. Jangan sampai kita semakin tua semakin tidak menyadarkan diri. Artinya apa? Yang saya gambarkan tadi, ada hari ini orang yang tidak menyembah Allah sama sekali. Di saat bulan puasa mereka tidak berpuasa, di saat sholat Jumat mereka tidak sholat Jumat, di saat sholat subuh, sholat duhur, sholat asar pun mereka tidak sholat sama sekali. Artinya mereka itu kebal. Mereka sama sekali tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah tidak minta pertolongan kepada Allah. Golongan yang keempat adalah mereka di saat ditimpa musibah mereka memohon pertolongan kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah supaya musibah ini cepat selesai. Mereka minta pertolongan kepada Allah. Tetapi di saat mereka kondisinya lapang, badannya sehat, mereka itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya baca tafsir dari surat Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para hadirin sekalian, sebagai solusinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan apa saja kita tetap disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu atau kejahatan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kita menyadari bahwa semua manusia adalah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia satupun yang tidak melakukan dosa dan kesalahan. Nah, untuk menutup kesalahan-kesalahan kita itu, diantaranya adalah kita ikuti dengan berbuat baik. Berbuat baik itu banyak sekali, termasuk membaca Al-Quran, menginfakkan sebagian harta kita. Kita berbuat baik pada manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia atau bergaulah dengan manusia dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita iri kepada orang yang sesama muslim di antara kita. Di antara melakukan kebaikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati sifaan li askabihi. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Maka sesungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat nanti akan datang memberi syafaat, memberikan pertolongan li askabihi kepada para pembaca-pembacanya. Nah, ini insya Allah sebentar lagi kita akan dihadapkan ke dalam bulan suci Ramadan. Berbanyaklah membaca Al-Quran dan berbuat baik. Ini sebagian untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsau yaumal la yajzi walidun awaladihi say'an. Dan bertakwalah kepada Allah, dan takutilah suatu hari yang mana pada hari itu seorang bapak tidak bisa menolong anaknya sedikit pun, dan seorang anak juga tidak bisa menolong bapaknya sedikit pun. Nah, perintah Allah adalah yang disebutkan supaya manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada bacaan Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qara'a karfa min kitabillahi falahu hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lamin karfun, walakin alif karfun, lamin karfun, wa mimun karfun. Waman qara'a karfa min kitabillah, barang siapa yang membaca dari kitab Allah, membaca Al-Qur'an satu huruf saja, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Falahu hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan mendapatkan 10 pahala atau 10 kebaikan oleh Allah. Nah, Rasul mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin, dan akan tetapi, alifun karfun, alif itu satu huruf, walimun karfun, dan lam itu satu huruf, wa mimun karfun, dan mim itu satu huruf. Jadi kalau membaca alif lam mim itu ada 3 huruf, berarti kita telah mendapatkan 30 pahala atau 30 kebaikan. Nah, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bahwa pemicu daripada terjadinya bencana, terjadinya musibah itu diantaranya adalah orang tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kehilangan anggota keluarga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu musibah kecil. Pertamanya sedih, nanti lama-lama akan biasa. Tetapi kalau kita mempunyai anggota keluarga yang mereka itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, waktunya sholat tidak sholat, yang saya katakan tadi, waktunya berinfak mereka enggak berinfak, waktunya berpuasa di bulan Ramadan mereka tidak berpuasa, itu musibah yang terbesar di keluarga kita. Nah, kalau ada anggota keluarga kita yang belum melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, marilah bersama-sama kita sampaikan supaya mereka sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya, dan di akhir hayat kita mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallahu kan wa ma lam yasa lam yakun. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat linggad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.